Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh soleha kelas 1? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah masih mempertemukan kita semua dalam KBM online ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan tak lupa mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari mereka semua. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di pagi hari yang cerah ini Pak Guru akan menyampaikan materi SKL tentang belajar dan berlatih memperhatikan adab berbicara kepada orang lain. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah teman-teman, tujuan pembelajaran kali ini kita Pak Guru diharapkan teman-teman juga nanti mengetahui adab berbicara yang baik dalam Islam. Yang kedua, teman-teman mempraktekkan adab berbicara sesuai dengan ajaran Islam. Ada hadis Nabi yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur semua aspek kehidupan ini. Tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, ya, atau hablu minallah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain atau hablu minannas. Salah satu aspek hablu minannas yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari yaitu perihal bagaimana cara berbicara dengan orang lain. Adab berbicara yang berlaku ketika kita berbicara dengan orang lain, terlepas dari siapapun orang itu, tidak terkait jenis kelamin, perbedaan umur, dan faktor lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berbicara kepada orang lain yaitu yang ke-1, berbicara baik atau diam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam, ya. Terus yang kedua, hindari berdebat meski benar, ya. Adapun debat yang dimaksud di sini teman-teman adalah debat yang tidak ada manfaatnya. Contohnya debat ini adalah debat-debat yang terjadi di media sosial belakangan ini, ya teman-teman, ya. Meskipun kita benar atau akan dianggap kalah jika mengalah, ya. Debat seperti ini tetap harus dihindari karena mengeraskan hati, ya, menimbulkan permusuhan dan banyak efek negatif lainnya. Hal ini sesuai dengan tawadunya Imam Syafi'i. Beliau berkata yang artinya tidaklah ada mendebat seorang melainkan dalam rangka memberi nasihat. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang menggunjing atau ghibah. Ghibah yaitu menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang muslim, teman-teman, ya. Sedangkan ia tidak suka, ya, jika hal itu disebutkan baik dalam keadaan soal jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, ya, teman-teman, ya, akhlaknya, bentuk lahirnya, dan sebagainya.
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tidak berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Saat ini banyak orang yang senang berdusta demi membuat orang lain merasa terhibur. Mereka biasanya mencampurkan kebenaran dengan dusta untuk memperoleh tawa pendengarnya. Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang seperti ini melalui sabda beliau yang berarti, "Celakalah orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia dan celakalah dia." Hadis riwayat Abu Daud, dihasankan oleh Al-Albani. Yang berikutnya adalah adab berbicara kepada orang tua. Maksud di sini adab ketika berbicara ya teman-teman ya, berbicara kepada kedua orang tua seperti ayah dan ibu. Yang pertama, tidak meninggikan suara. Ketika sedang berbicara dengan orang tua, hendaknya kita merendahkan suara ya teman-teman ya, dan tidak menatapnya dengan tajam. Hal ini merupakan perwujudan dari akhlak yang mulia dan sikap hormat kepada kedua orang tua kita, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berikut ini. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, tidak mendahului orang tua saat berbicara. Pada saat berbicara dengan orang tua, hendaknya kita tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Sepatutnya kita mempersilahkan serta membiarkan mereka berbicara terlebih dahulu hingga selesai. Hal ini sesuai dengan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Beliau berkata yang artinya, "Kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Jumar. Kemudian Nabi bersabda, ada sebuah pohon yang ia merupakan pemisalan seorang muslim." Ibnu Umar berkata, "Sebetulnya aku ingin menjawab pohon kurma, namun karena ia yang paling muda di sini, maka aku diam." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahu jawabannya kepada orang-orang. Ia adalah pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu an bersikap demikian karena saat itu ia sedang bersama dengan para sahabat lain ya, yang lebih tua usianya. Maka tentu adab itu lebih layak bagi mereka diterapkan kepada orang tua. Terus yang ketiga, larangan berkata kasar meskipun hanya ya. Pada bagian sebelumnya sudah dibahas ya teman-teman ya, berkata buruk itu tidak boleh ya. Maksudnya adalah melarang kita untuk berkata-kata yang buruk jika sedang berbicara dengan orang lain. Pada orang tua pun kita tetap harus demikian. Malah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbicara kasar kepada orang tua meskipun hanya sekadar ucapan Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sesekali
Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Itu surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, itu teman-teman yang bisa Pak Guru sampaikan untuk materi hari ini ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.